130118031. Perkenalkan, nama saya Safadila Igania Pratiwi, NRP 130118034. Saya Fajrina Nursabila Yunianto dengan NRP 13011808040. Saya Fajrina Nursabila Yunianto dengan NRP 130118040 akan menjelaskan tentang pengertian dan International Monetary Fund. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem moneter internasional yang dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyesuaian alir modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Dengan diadakannya pertemuan International Monetary and Financial Conference pada tanggal 1 sampai 22 Juli 1994 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, perkembangan sistem moneter internasional dimulai. Konferensi tersebut menghasilkan pasal-pasal persetujuan bersama untuk membentuk badan yang dianggap sebagai lembaga kembar, yaitu International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development. Lalu saya akan menjelaskan tentang International Monetary Fund. Organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. IMF dibentuk pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods. Kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. DMI sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Per November 2017, IMF menerbitkan aset cadangan internasional yang disebut Special Drawing Rights atau SDR, yang dapat melengkapi cadangan devisa negara-negara anggota. Total alokasi SDR saat ini sekitar SDR 204 miliar, sekitar 290 miliar US dollar. Anggota IMF dapat secara sukarela menukarkan SDR dengan mata uang mereka masing-masing. Kuota negara anggota adalah sumber utama keuangan IMF. Kuota anggota mencerminkan ukuran dan posisi negara dalam ekonomi dunia. Dengan disetujuinya General Review Quota ke-14 baru-baru ini, total sumber kuota sekarang sekitar SDR 470 miliar atau sekitar 645 miliar US dollar. Selain itu, kesepakatan kredit antara IMF dengan sekelompok negara, anggota, dan institusi menyediakan sumber tambahan sekitar SDR 182 miliar atau 280 miliar US dollar dan merupakan cadangan utama selain kuota. Negara-negara anggota juga telah mengkomitmenkan sumber keuangan untuk meningkatkan sumber pinjaman darurat melalui sejumlah kesepakatan kredit bilateral. Total komitmen dalam kerangka kredit 2016 saat ini mencapai 450 miliar US dollar. IMF bertanggung jawab kepada pemerintah negara anggotanya. Level tertinggi dalam struktur organisasi IMF adalah Dewan Gubernur, yang terdiri dari suatu gubernur dan satu gubernur alternatif dari masing-masing negara anggota, biasanya pejabat tinggi dari Bank Sentral atau Kementerian Keuangan. Dewan Gubernur mengadakan pertemuan setahun sekali pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Saya Bella Enola Putri dengan NRP 130118031 akan menjelaskan tentang World Bank. World Bank atau Bank Dunia didirikan pada 27 Desember tahun 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung tanggal 1 Juli sampai 22 Juli tahun 1944 di kota Bretton Woods. Markas Bank Dunia berada di Washington DC, Amerika Serikat. Secara teknis dan struktural, Bank Dunia termasuk salah satu dari badan PBB. Namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya.
Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles of Agreement Bank Dunia, atau sebagaimana telah diubah, efektif sejak 16 Februari tahun 1989, seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. World Bank atau Bank Dunia berbeda dengan Grup Bank Dunia atau World Bank Group, di mana Bank Dunia hanya terdiri dari dua lembaga. Yang pertama, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau International Bank for Reconstruction and Development, dan yang kedua, Asosiasi Pembangunan Internasional atau International Development Association. Sedangkan Grup Bank Dunia mencakup dua lembaga tersebut, tetapi ditambah 3 lembaga lagi, yakni International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, dan International Center for Settlement of Investment Disputes. Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggota. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan dalam bidang seperti pendidikan, pertanian, dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dapat dikembangkan. Saya Safadila Gigania Pratiwi, NRP 130118034 akan menjelaskan tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Jenis kurs valuta asing. Terdapat 3 jenis kurs valuta asing yang perlu kita ketahui. 1. Kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. 2. Kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. 3. Kurs tengah adalah harga yang diberikan kepada bank antara kurs jual dan kurs beli. Mata uang dalam valuta asing dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu hard currency. Mata uang yang memiliki nilai relatif stabil tidak sering mengalami apresiasi maupun depresiasi jika dibandingkan dengan mata uang negara lain seperti US dollar, yen Jepang, dan lain sebagainya. Soft currency, mata uang yang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran atau satuan hitung dalam ekonomi dan transaksi internasional karena nilainya yang relatif tidak stabil. Pada sistem moneter internasional, penerapan sistem kurs valuta asing terdapat beberapa cara, yaitu free floating exchange rate, fixed exchange rate, dan page exchange rate. Sistem kurs bebas atau pengambang atau free floating exchange rate. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tinggi dan rendah dari mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Fluktuasi pergerakan harga yang terjadi akan diredam oleh pemerintah atau intervensi. Jika ada kelebihan pasokan, pemerintah akan membelinya. Sebaliknya, jika ada permintaan lebih untuk mata uang asing tertentu, pemerintah akan menjual persediaan mata uangnya. Sistem ini memang mampu memberikan kepastian tentang nilai tukar mata uang, tetapi kelemahannya adalah bahwa pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang sangat besar untuk mempertahankan nilai mata uangnya. Sistem tingkat mengambang terkendali atau managed floating rate. Ini adalah kombinasi dari 2 sistem di atas. Nilai tukar dapat bergerak bebas, naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengintervensi ketika harga mencapai batas tertentu, misalnya 5% di atas atau di bawah tingkat keseimbangan. Campur tangan atau intervensi yang dilakukan dapat berupa dirty floating atau mengambang kotor adalah kondisi di mana pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Clean floating atau mengambang bersih
adalah kondisi di mana intervensi pemerintah dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan mengatur suku bunga. Sistem kurs tertambat atau page exchange rate. Sistem ini ditentukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau dengan sejumlah mata uang tertentu. Nilai mata uang bergerak mengikuti perubahan nilai mata uang negara yang ditambah.